ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kepada Persis, alhamdulillah di kesempatan pagi ini ya, dan tidak seperti biasanya jam segini jam repot dari ganti kepengurusannya kembali segar lagi, disegarkan lewat muktamar, dan ini ada budaya cukup bagus jam segini sudah terbuka pedah tempat di aula jadi segala tiga nama nih gara-gara ya orang Bogor jadi asal baik. Kita pada kesempatan pagi ini jitu yang kedua di periode ini akan diisi langsung oleh Ketua Umum sesudah kemarin dibuka oleh Ketua Dua dengan judul fikih jamiyah. Ya, berjamiyah itu saling memudahkan, bukan saling menyulitkan. Ya, maka saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi sebelum nanti kita tanya jawab atau curhat ya bagaimana kesulitan jamiyah di daerah masing-masing. Waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Nasruddin, jadi memang situasi dan kondisi itu berpengaruh, termasuk tempat. Jadi dalam hidup itu memang harus kreatif, inovatif, dan juga agak cerdas sedikit. Jadi ketika orang melihat ada sebuah kekurangan di satu sisi, maka kekurangan itu harus dijadikan modal untuk menjadi kelebihan. Seperti jumlah peserta yang sedikit itu kekurangan atau kelebihan? Ya kalau ditempatkan di Masjid Badal jadi asal letik gitu peserta. Nah makanya agak cerdas. Asuh ke tempat anu letik. Jadi kacilina loba gitu. Jadi akhirnya kan sudut pandang lagi gitu. Nah ini yang akan kita bahas. Ini sebetulnya sangat luas, bahasanya luas gitu. Fikih jamiyah itu sangat luas, dan ini memang harus terbiasa kita menggunakan istilah ini, karena pengertian fikih yang selama ini beredar di masyarakat kita, termasuk orang Persis itu, muka bayangnya sholatnya yang wudu, makanya kesan fikih oriented, nah gitu kan, itu jauh rendah diri ya orang, ngadanya wah Persis fikih oriented, jauh kan sholatnya yang wudu gitu. Sehingga terkesan kalau fikih oriented gitu kan, itu nyambung karena sosial, ekonomi, politik, teknologi, seolah-olah tidak ada hubungan. Padahal justru kalau kita mau jujur, kata-kata fikih ini adalah sangat luas. Justru gara-gara fikih gitu kan, begitu kayak speaker itu gara-gara fikih. Usaha boborowokan capek ngomong begitu. Cuma caranya dengan ngomong standar tapi suara tarik. Itu gara-gara apa ya? Jangan fikih. Fikih sok nerangkeun bab salat jeung wudu gitu. Nyapan anu lain mah jarang ngaji, anu mah sok ngaji terus. Jadi karasa ribu ngomong teh. Karasa nu ada ge capek teh mata kalau mau jeung supaya salat teh standar dicapai teuing. Mustami nunutan duduk teuing. Karena salat karek nyala mic. Lahir speaker. Ini gara-gara apa? Gara-gara fikih sebetulnya. Makanya ini sangat bagus ketika istilah fikih ini terus kita ungkapkan dengan berbagai macam aspek agar tidak terkesan fikih itu bab sholat, saum. Tapi fikih sangat luas karena memang berbicara fikih, berbicara
sesuatu yang tidak tekstual. Dan sesuatu yang tidak tekstual akan lebih banyak ketimbang yang tekstual. Nah, tapi karena saking luasnya, ya akhirnya perlu dibatasi. Karena kalau dibatasi, bingung mereka bahas naon lo batin, nu ngabahas lagi ribu, nu ngadegi kedagi tulu, makanya dibatasi. Nah, salah satu batasannya ya ini, saya lebih menyoroti kepada fungsi dari jamiah itu sendiri. Makanya kenapa lahir ungkapan berjamiah itu saling memudahkan, bukan saling menyulitkan. Nah, ini karena hakikat dari berjamiah itu yaitu bagaimana kita bisa dengan lebih mudah gitu kan mewujudkan tujuan dan cita-cita kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kesulitan oleh sendiri, maka cara yang paling efektif dan efisien adalah memanfaatkan kemampuan orang lain untuk membantu apa yang kita butuhkan. Makanya sebetulnya kalau berbicara berjamiah itu berbicara sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Jadi maksudnya begini, jelema mah teu dititah berjamiah ge bakal berjamiah. Jadinya yang namanya manusia tanpa disuruh berjamiah, maka dia akan secara otomatis berjamiah. Kenapa? Ya, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki kekurangan, makhluk yang memiliki kebutuhan, ketergantungan kepada yang lain. Makanya tanpa disuruh saja sebetulnya sudah berjamiah. Sehingga kapiade dia atas jamiah bukan? Kita datang ke sini. Dengan mudah datang ke piade, bisa jam 8 pas gitu. Itu karena berjamiah, karena sendiri. Kita suka ngerasa. Lamun antum kadir sorangan dengan usaha sendiri, kira-kira bisa jam 8 datang kadir. Dengan usaha sendiri ya. Tong dibatur-batur. Bisa deh, sorangan datang ke sini jam 8 pas bisa deh. Mau bisa. Ngajian baju deh, seberapa poin. Ngajian jasuk itu kamu aya bordel, ada persis di taman kota Bandung. Ini seberapa poin jadi. Jangan perlu ngajian motor, jangan perlu neangan bensin ke mana? Ke laut, lalu kurang sosoranganan hirup tipu. Tapi dengan kerjasama yang tanpa kita sadari, ini berjamiah maka orang-orang yang sama tujuannya itu membantu, mau secara langsung ataupun tidak, kepada kebutuhan kita. Akhirnya baju kali make, motor kali make, kemudian semua yang ada hubungannya dengan hari ini kita jadi, itu semua karena ada bantuan orang. Itu kebayang gitu ya, lamun jitu kusorangan gitu. Jadi sakit itu sebuah lagi leungeun ribu kene wae. Nyiapkeun ieu streaming wae can beres-beres gitu. Berarti mohon bantuan. Artinya apa? Artinya ketika berbicara jamiah, maka berbicara kebutuhan dan hajat kita sebagai makhluk sosial. Nah, makanya dari berjamiah ini lahirlah apa? Ya, ini tujuannya. Yaitu tujuannya untuk memudahkan apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan. Ini juga fitrah manusia. Naon? Jelema mah eueuh nu hayang hese. Rata-rata manusia itu ingin kemudahan, tidak mau sulit, hayang gancang, mung-lila, tidak mau rumit, maunya mudah, gitu kan? Makanya kan iklan 40 hari hafal Quran dan terjemah, payu ke? Payu, nabat payu? Karena memudahkan. Mempasangan 7 tahun siapa? Dia 40 hari hafal Quran dan terjemah. Mayar kan 2.500.000. Toh, banding ke jeung di pasantren 7 tahun, mayar berapa? Pasantren 7 tahun, ternyata juz ka 30 lagi favorit kan? Kamu 30 juz gitu.
Cuma justru katil puluh wae kalau ini pabuli. Wal asli jeung watini pabuli. Wal asli. Ya kan pabuli kan. Tanya. Kila zina amanu gitu aja. Palun ajur baru mamnu. Kalau wal asli itu dibaca. Oh iya macam ini pabuli. Ya 40 hari. Makanya apa? Kuliah 3 tahun dapat ijazah. Coba. SID itu kan biasanya 4 tahun, dia 10 tahun iklan. Coba. 1 tahun kan dimudahkan. Makanya laku. 2 tahun dapat ijazah, payu deui wae. Tahun kalau ganti deui, 1 tahun dapat ijazah, beuki payu. Tapi kalau terakhir mah aya tanpa kuliah mun ijazah. Tapi aya jadi ngomong dia teh lain aya. Karena geus dicabut sih nanti. Ayo jawablah tanpa kuliah dapat ijazah. Nah ternyata nunggu nanti eta baluna pengusaha terus butuh duit. Tapi butuh prestise gitu kan, butuh penghargaan, makanya beli gampang. Nah, tapi intinya apa? Intinya ternyata kemudahan itu sesuatu yang sangat menjadi tujuan pokok manusia. Jadi kalau antum mau mengevaluasi itu, semua inovasi yang dibuat oleh manusia, mau yang kecil atau yang besar, mau yang sederhana atau rumit, itu ujung-ujungnya kan cuma satu, untuk memudahkan apa yang dihajarkan oleh manusia. Nah, buat ayat telepon, ya ngobrol kudu paham bang kali itu, cara ongkos, kita pas itu can buku ayat, lahir apa? Telepon. Kakek telepon dari nakeur, ngomong baik sih, tapi betul biasa ngomong, coba balik ngomong tadi. Bisa nyarios, balik ngomong dia betul bisa nyarios. Akhirnya apa? Lahir SMS. Terus lagi, iya kan? Jadi pada akhirnya kecanggihan yang dilahirkan itu adalah untuk kemudahan. Berupa baik capek di kabupaten kan itu di Lembang kabayang itu misalnya lima ini mah bisa nggak dulu ngapa bagaimana tapi ada ayo mana kan untuk naik akhirnya apa karena capek ribu sulit lempang wae lahirlah sepeda di sepeda nggak mau sih capek sih orang tapelan foto nyosin jadi wes sepeda motor. Ternyata harus pakai motor kayak gitunya, anggar ribu, kehujanan, kapanasan, ribu kelewat. Akhirnya apa? Mikir, kumaha acarana? Kalau tercapai, kehujanan, kapanasan. Lahirlah mobil. Ternyata pakai mobil di Bandung macet baik. Tujuan lengkap lagi. Motor. Artinya apa? Artinya kan satu tujuannya, ingin mendapatkan kemudahan. Makanya kecanggihan yang didapat seseorang, kalau akhirnya menyulitkan, itu akan diabaikan. Jika kalau kurang diberi HP lu canggih itu benar, wah begitu mah gagal, wah HP canggih, mahal, dino iklan lagi, halus, dino iklan. Jadi kenapa aku bayar telepon? Nah, itu masalah. Bapaknya tim punya HP, lebih kaitan bisa guru ke sebelah mana guru? Coba punya HP canggih, mahal, bisa pakai. Kira-kira lama-lama dia akan berbangga tidak dengan HP ini? Dia akan meninggal. Kenapa? Karena apa yang dia butuhkan tidak mendapatkan kemudahan. Jadi berbicara soal kemudahan, ini berbicara tentang kita. Makanya ketika kerja barang kakak jadi headset, akhirnya apa? Sorangan deh. Kan dulu mau berpikir sudah asup persisten. Asup pemuda persis bukti gampang ngajuk teh. Bukti gampang ngangan duit. Kebayang gitu. Ternyata pas asup ka pemuda, kabeh pada dek kerek kumpul. Itu baru ka duit kumpul, sakieu ka duit teu boga. Itu bakal balik ninjeu. Wah, tegah hati. Nah, kalau isinya itu. Tapi ketika berpikir bagaimana supaya mendapatkan pengajaran Quran dan Sunnah dengan mudah, beribadah dengan mudah, berhaji dengan mudah, pokoknya semua mendapatkan kemudahan dari jamiah yang kita pilih. Makanya ketika berjamiah kalau menjadi susah, kalau menjadi sulit, jangan kaget kalau kemudian orang ini mencaci maki jamiahnya sendiri. Bahkan tidak mustahil dia akan lari
dan kamu dari jaminan itu sendiri. Sampai asuh persis yang dagang di Tepayu. Nah itu yang menyulitkan memudahkan. Bahwa kerjaan yang cap persis itu laku. Melalui TKD-nya begitu ditambahkan persis. Bener. Nah kira-kira begitu kumanya. Jadi gara-gara apa ini? Nah ini barangkali yang ingin saya sampaikan hari ini. Bisa nggak? Dengan berjamiah justru akan memudahkan setiap orang mewujudkan bukan hanya kehidupan akhiratnya, tapi juga kehidupan dunia. Nah, makanya salah satu hal yang harus kita luruskan adalah ketika kita yakin bahwa kita punya kekurangan dan kelebihan itu ada pada orang lain, berarti kan yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya orang yang punya kelebihan itu dengan rela memberikan kelebihannya kepada kita. Jadi lamun ayat jelema nyebutkeun abi mah cenah kali ngaliweukeun hirup cik kira-kira ayat teh jelema nu teu ngaliweukeun. Kas aya geunya, nah cenah kawin teh teu bebeja, abi mah sieun ngaliweukeun. Justru ku sabab teu bebeja kawin kan jadi riweuh kabeh. Artinya apa? Artinya ketika orang hidup, maka pada saat itulah orang akan menyulitkan dan akan makanya ngaliweukeun bahasa Indonesia naon? Secara otomatis akan merepotkan yang lain. Jangankan sudah lahir ke alam dunia, di dalam perut saja sudah merepotkan. Kabayangnya 8 bulan ya kan? Tarusan husna 8 bulan ya. Nggak digendong eta orang ribu, kita cuma bisa takdir itu. Ya, kabayang 8 bulan itu kan bukan perkara mudah. KWC dilu, ke pasar dilu, tapi itu ke sare wae hayang dilu. Bingung itu. Kenapa? Artinya manusia itu akan selalu merepotkan. Makanya yang harus kita pikirkan bukan bagaimana cara tidak merepotkan orang, jangan, tidak bakal merepotkan lah. Itu mah fitrah. Tapi yang harus kita pikirkan dan siapkan adalah bagaimana caranya agar orang yang kita repotkan itu hidup. Orang yang kita repotkan itu rela direpotkan oleh kita. Di injeman mobil mah ku batur mun hese kata jelema loba alasan. Aduh, nabi kita ngomong. Nabi mereka bengkel, semua memberikan alasan. Tujuannya satu, apa? Tidak mau direpotkan. Tapi kenapa ada orang lain? Mah kalau korban ketika butuh mobil teh nalpon, "Nabi we nabi." Tuntun nama belum banget. Sudah hiulah. Dia nawarkan itu mah semua menawarkan. Artinya apa? Artinya bahwa direpotkan atau merepotkan adalah fitrah. Masalahnya tidak rela direpot. Mau tidak direpotkan orang. Karena ketika orang ada kemauan untuk direpotkan, ya itulah hakikatnya kita hidup bersosial dengan baik. Makanya ketika kita berjamiah untuk mendapatkan kemudahan, artinya kita harus merepotkan orang. Ketika kita mendapatkan kemudahan, artinya kita sedang menyulitkan orang. Nah, masalahnya, maukah orang yang kita repotkan atau relakah orang yang kita sulitkan membantu kita? Nah, ini yang barangkali jarang ataupun jadi kurang perhatian kita. Nah, kenapa? Di antaranya karena merasa diri lebih dibandingkan orang lain. Jadi biasanya orang yang tidak mau direpotkan itu adalah kepada orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena orang yang sudah merasa lebih daripada yang lain, maka dia tidak akan bisa menghargai kelebihan orang lain. Dan kalau sudah ini yang terjadi, maka jangan berharap orang akan dengan rela dan ridho direpotkan oleh kita. Makanya kenapa dalam Quran Allah mengatakan wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini konteksnya kepada suami dan istri atau laki-laki dan perempuan.
Tapi fikihnya adalah bahwa ketika orang lain punya kelebihan, itu bukan untuk diiri. Namanya diiri itu bahasa Indonesia benar kan? Dibuat iri ya, dan panjang itu diiri. Kira-kira Pak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melatih diri menghargai dan menghormati kelebihan orang. Kenapa? Karena hakikatnya kelebihan orang itu adalah kekurangannya sendiri. Seperti kekurangan kita, hakikatnya adalah kelebihan itu sendiri. Karena kan kelebihan dan kekurangan itu seperti tanyakan nagrek yang kudunan nagrek. Dekatnya ya. Kekurangan dan kelebihan itu hakikatnya sama seperti tanyakan nagrek yang kudunan nagrek. Dupi tanyakan nagrek kayak di mana? Di nagrek. Itu salah. Sekalikan saya bisa jelasin. Saya sengaja dari awal memberikan jawaban supaya mudah dijawab. Ternyata tetap menyulitkan. Padahal saya sudah mencoba untuk memudahkan. Kan tidak boleh menyulitkan. Saya sudah coba dimudahkan. Berharap jawaban ada di sini gitu kan. Bahwa kelebihan dan kekurangan itu seperti tanyakan nagrek dengan kudunan nagrek. Lebih tanyakan nagrek kayak gimana? Tanyakan nagrek, lain di nagrek kalau batu atau luas tuh. Tanyakan nagrek, mah ayah di pudunan nagrek. Berkalinya ya. Iya kan? Maka disebut tanyakan, dari kusabab nampuna di mana? Di hadap kalau di luar kanan, maka pudunan nagrek di mana? Ditanyakan nagrek. Tanyakan nagrek? Nah, di pudunan nagrek. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya kelebihan dan kekurangan masih dalam sesuatu yang sama. Enak. Cuma karena cara pandangnya dari bawah disebut tanyakan. Karena dilihatnya dari atas disebut pudunan. Padahal pudunan yang tanyakan nagrek masih di tempat yang salah. Makanya di kita seringkali salah dalam membagi kelebihan dan kekurangan. Lebih disebut kelebihan teh kaya atau miskin? Tah, kebenaran atau benar? Soalnya nggak jawabnya berian seri gitu, kalau kita jawabannya apa benar? Jadi kelebihan dan kekurangan itu membaginya jangan begini. Yang kaya lebih, yang miskin jangan begitu. Itu keliru pembagian seperti itu. Pembagiannya harusnya kaya itu kekurangan, kelebihan. Miskin itu kelebihan, kekurangan. Jadi apa kelebihan orang kaya? Tuh, saya terus digampangkan, Anda lah ya. Apa kelebihan orang kaya? Jadi miskin. Pertanyaan lagi, orang kaya, naon leuwihna? Kaya. Naon kurangna? Kurangna jadi miskin, ada lagi. Ternyata ini juga jadi pelajaran. Jadi kadang-kadang bukan jamiah yang menyulitkan. Ente dong hese jamiah sudah mudah memberikan ketentuan, dihese-hese. Jika ini sudah mudah kan? Jadi pembagiannya tidak begini. Kaya kelebihan, miskin kekurangan. Lah itu ngabati teh. Kita teh salah kacamata. Ngabati teh kuduna kaya itu kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya kaya? Kaya. Apa kekurangannya? Kaya. Kebenaran berapa kebenaran suami kali? Iya itu benar gitu kan? Ya kan dia pembagiannya kaya. Untuk saja nama kaya. Kaya. Itu kaya teh kelebihan karena kekurangan. Jadi kelebihan berikan duit kalau jawabannya. Ya kan itu gerakan kaya. Kaya teh kekurangan, kelebihan. Apa kelebihannya? Pergi kalau kaya. Kekurangannya apa? Ya kaya. Ada miskin, naon kekurangannya? Miskin. Kelebihannya naon? Tah. Nah,
sok antum datang ke Pak Faisal kan? Tanjung. Mau bengar kan? Yang studio kan? Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung datang. Pak, punten pamersihkeun bumi abdinya. Kayak digaji ku habis 1 juta sabulan. Daekeun mah. Eta Pak Hairul Tanjung, ku urang dititah ngabersihan mah urang digaji 1 juta daekeun mah. Nah, mah. Gengsi. Ya karena kan dia tidak punya kekurangan dari itu. Makanya ketika seseorang kaya, itu kekurangannya apa? Ya karena kaya. Karena dia kaya, maka dia punya kekurangan. Apa kekurangan yang kaya itu? Ya karena kayanya. Karena kaya, haroream ngepel. Kusabab bunga, haroream ngurus cukur. Kusabab bunga, haroream nyupiran. Nepi ke gara-gara bunga, tuh bisa muka pantau mobil-mobil aja. Ya kan orang cari cing, kamu terima uangnya ke supir. Tetap kamu supir bohong, atau sabarnya cing-cing. Kenapa? Karena faktor kaya. Stok antara kamu keluar buat duit, sepatu jebol, mending dikaput, mending beli doanya. Nah, kata kekurangan anu buat duit. Nah, jadi ketua. Akhirnya dia tidak mau ngaput. Tuntunannya apa? Beli doanya. Tapi ketua gak duit. Sepatu jebol, meli teu? Nah betul. Kira-kira gara-gara teu duit bakal kumaha? Tuh, nya gara-gara teu duit jadi kreatif, bisa ngaput sepatu. Mirajin, ngaput sepatu, balikin sorangan, ngaput sorangan. Lain lagi teu duit. Jadi artinya bahwa kelebihan dan kekurangan itu pada sesuatu yang sama. Makanya yang disebut lebih teh jadi ketua atau jadi anggota. Kelebihannya jadi ketua atau jadi anggota. Dua-duanya. Jadi anggota teh kelebihan kekurangan. Apa kelebihan anggota? Ya karena dia anggota. Kekurangannya apa? Ya dia anggota. Jadi kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu dalam faktor yang sama. Maka kalau ustaz bukul, uang ustamian itu mata ustaz. Rek pinter, cerdas, kalau sakumah hebatnya ustaz, ustami ada uang tak rek kumaha. Oh, kecuali cileung eta ustaz nu pinter. Ustami ada uang. Aku ngomong sakali deui. Ustazna hawatos, terus ngatosan di kamari. Maka apalagi dia kepada nawa sareupi. Tuh, ustaz sakumah pintar, hebat, yang cerdas. Uang mustami mah, semua tidak berguna. Ada mustami loba, minum ustaz eueuh kumaha? Ubah. Ieu nu penting teh jadi ustaz jadi mustami. Tah eta. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika masing-masing orang menyadari kelebihan dan kekurangannya, maka tidak ada kata-kata kurang, tidak ada kata-kata yang lebih pada. Kenapa? Karena masing-masing saling menutupi kekurangan yang ada pada diri orang lain. Makanya Rasulullah ketika mengutus orang untuk berdakwah di satu tempat, itu selalu amanatnya apa? Yassiru, basyiru, wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira. Jangan membuat orang lain. Karena yang biasanya membuat orang tidak ridho menolong kita, karena kitanya tidak basyiru, karena kitanya arogan, kitanya gede ambek, kalau kitanya merasa diri paling hebat, kita merasa diri orang yang lebih daripada orang. Akhirnya apa? Orang tidak akan ridho menolong kita. Tunafir, lari mereka. Tapi kalau kita basyiru, memberikan kabar gembira. Maksudnya basyiru itu lain perlu ngelanjut wae sida stand up comedy, ayo wae nggak modal lain. Tapi memberikan kemudahan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ketika orang mendapatkan masalah, disitulah basyir. Kalau orang merasa gembira, orang merasa nyaman dengan kita, tidak akan mungkin lari. Loyalitas itu dari sini mulainya. Jadi kalau membicarakan loyalitas, ya dari sini mulainya. Mulailah dari diri kita menjadi orang yang mau melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia, nyaman, tentram, aman di sisi kita. Ketenangan, kenyamanan, kesempurnaan.
Nah, iya. Ya kan itu masalahnya kenyamanan. Makanya banyak orang dapat gaji gede di sebuah perusahaan, anggapnya kalau fasilitas sudah enak, gaji gede. Jawabannya simpel, tidak nyaman. Ketidaknyamanan ternyata bisa menghilangkan kesenangan kita kepada sesuatu yang kita senangi. Ini masalah. Makanya sengaja di pemuda pagi berduitan, nyaman. Di beberapa pagi juga tidak memberikan hasil dari segi materi, enak. Nah, itu kan yang harus jadi masalah kita. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan membuatlah kan kebanyakan kan gitu ya. Mengenai persis itu kabarnya tukang bilang-bilangkeun, tukang neraka-nerakakeun. Jadi kan neraka teh asal tukang persis apa ya? Kemudian batu ke neraka, berubah sama balik. Nah, bersiru wala tunafir. Itu kasus di Cibaduyut. Bukan orang presiden nama, pokoknya nama ahli bid'ah, khurafat, dan tahyul. Itu cuma caranya begitu. Jadi arogan, sampai ada orang kan sayangnya lamun kalau ke kuburan itu kan bawa kembang, kemnya. Langsung datang dari kayu mah, kieu tah bid'ah, khurafat. Dia yang ngaco gini bukan kayak khurafat dia kayu banget. Wanian justru konyol. Gara-gara itu pada muda yang dipaehan. Kabur itu nama dakwah terpisah dan beda era. Gara-gara apa? Jadi basyiru wala tunaffiru, ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Bukan berarti kemudian maknanya kita jadi lembek, membolehkan segala cara, bukan. Tapi ternyata kemampuan orang menerima ilmu itu tidak sama. Anu pokok tadi kelakar masak, anu pokok tadi curi, dan orang yang salah gitu, lah gitu deh. Katanya ini tuh orang Subang kayak gitu. Terus kalau di Subang nggak dia pelaya terpayung gitu. Wah melotot, kudu galak cenah. Kamu tergalak, baru lutak. Jadi kamu tengok pokok. Cuma yang jelas beda-beda. Yassiru wala tu'assir, dan berilah kemudahan, jangan mempersulit. Nah ini kan, ini yang sering kali kita lupa. Yassiru wala tu'assir. Betul, tujuannya bagus. Quran Sunnah harus tegak. Tapi dalam menegakkan Quran Sunnah, ini yang kadang-kadang tidak simpel, tidak supel, tidak fleksibel. Tapi nyata gitu, hitam putih yang akibatnya apa? Akibatnya akhirnya jadi salah tangkap orang menerima ilmu kita. Juga kurang tahlilan, aing malah daripada tahlilan, ini lalu persik. Apa kata dia ya? Ayo begitu sih orang modal kasih saja. Banyak kali lah. Ya jawabannya gitu. Aing daripada tahlilan malah persik. Ciknya teh jawabannya benar tuh. Ini jawaban benar nggak? Benar. Apa yang salah? Kayak tahlilan hukumnya apa? Kalau jawab persik, mubah. Obat. Ya ayo wajib kan nanti. Kalau tidak wajib, aja deh. Gimana waktu menunjukkan wajibkan persik. Tahlilan, bid'ah, kalau jawab persik, mubah. Ya kan mereka yang mubah daripada non bid'ahnya. Tapi ketika orang yang menangkap tidak sampai ke sana cara berpikirnya, apa yang terjadi? Tuh si persik waktu balik. Diajak ngadoa, bakal jawab persik. Pas waktu mah ngadoa tahlilan. Daripada ngadoa, kalau jawab persik buat tebarale. Kan jadi salah persepsi. Walaupun tujuannya benar, tujuannya baik, tapi cara berpikir orang itu tidak sama. Nah ini masalah. Yang bikin orang jadi lari gara-gara itu. Yang bikin orang jadi sulit menerima Islam itu gara-gara orang Islam yang tidak mampu menyampaikan di qadri ukuli sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Nah, makanya kalau kita perhatikan gitu kan, bagaimana Rasulullah menyikapi bangsa Arab yang begitu bengal, begitu gede hulu, gitu kan, gede hulu, bengal, kalau saya lupa, itu mampu disikapi dengan bijak dan baik. Ya Rasulullah, saya baik masuk Islam, tapi hiji tong dicari. Nah, abi menang zina. Coba lalu ayat gitu.
San, kami boleh jadi pemuda kasis, tapi kami bisa zina. Ditambih mual. Saya akan masuk pemuda, tapi zina jangan dilarang. Jadi kira-kira kata Tuhan sabar dari mama, anggota itu. Belagu siang, dicarekan, cak asuk dicarekan gitu kan. Kajian gitu. Nah ini kan. Tapi Nabi bagaimana menyampaikan? Tiba-tiba, wah, Anda tidak adil. Kenapa tidak adil? Orang lain dibagi, saya tidak. Coba, kan Nabi ngomong tidak adil. Kira-kira lamun orang ya sebagai ustaz kahot, apalagi ketua umum, digitukan ku anggota, rek abang mah. Wah, ayo bari carekan. Wah, lain siangnya hina ka urang. Urang teh ustaz loh. Ketua umum, loh, carekan. Nabi kan tidak. Nabi menjawab, ya, inna ma'ala qasimun wallahu. Saya hanya membagi. Yang memberi Allah. Dan ini saya bagi karena ini sesuai dengan ketentuan Allah. Kan ada pembagian zakat itu tidak dikasih. Protes, sambil mengatakan Anda tidak ada. Kata Nabi, sakit wajah. Kamu masuk nggak kategori yang mana? Kalau kamu masuk, saya akan beri. Pikir-pikir, fakir lain, miskin itu, amilin lain, gorimin itu tunggu hutang. Gaya Rasul. Jadi kamu mau? Asal mualnya jelas saya. Tidak dipotong tali carekan ke bareng mana. Perjuangan di sini ikhlas. Tuh di grup pemuda itu ada WA. Bagaimana sikap penceramah? Kalau ada di pengajian itu diberi amplop. Kalau yang masuk ke grup pemuda itu pasti ayah seri pasti. Itu nanya di grup. Bagaimana sikap para asatid kalau sebagai penceramah setelah pengajian itu diberi amplop. Aku saya dijawab, ngadoa oleh Allah. Mesti jauhkan aku tidak amplop, tapi kamu sina. Apa kalau jauh itu kan sina kan itu. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah dalam berjamiah itu luar biasa. Sholat berjamaah subuh, wah. Karena dia mau apa? Dia mau nyiram tangan. Tapi karena dia masih sedang sholat subuh berjamaah, dia teringat kepada pahala yang Nabi janjikan. Sholatlah berjamaah. Ayo kita pas sholat berjamaah, imamnya, waduh, rokaat keji Al-Baqarah. Terus ngahulan, Al-Baqarah. Dirahan bersana lah ya. Rokaat kedua Ali Imran, makanya yuk, nyekor. Akhirnya apa? Mundur dari jamaah. Sholat sorangan, kecil langsung kabur. Selesai sholat, ayo laporan. Yang jadi imam kan muadzin jabat. Pak Muad, tadi ada yang kabur. Ke berjamaah kabur. Salah, munafik siap. Yuk imam gak mau, dasar munafik. Ngalah dunia daripada mau bicara dengan Rasul. Wah, ternyata dengan Rasul. Tidak mau kabur, sepanggilannya di Nabi. Dulu kamu kayak gitu, was. Tadi mau belajar kalau ya begitu datangkan Nabi, jadi saya ya no kabur tadi. Wah, nggak mau ada belajar, cari kabur. Dia pas datang, apa tahun anda? Dia datang teh, orang itu yang dimarahin Nabi kan? Apa tahun anda? Kamu itu tukang fitnah? Kamu bilang ya Rasulullah fitnah, iya kamu. Ini mama itu berarti. Ya, cerita dia. Kalau kamu sholat sendirian, sholat. Saya itu nasa. Mau ngapain nana? Dia mau bisa sholat lagi. Sholat nana. Silakan. Tapi kalau kamu sholat berjamaah, paling khafif, ringankan. Nah, apakah Nabi menganggap bahwa sholat tidak lebih penting dari yang lain? Bukan. Tapi di sini Nabi melihat bahwa tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Ya kan, ada yang sakit, berjamaah. Yang sakit kan bukan tidak suka sholat, tapi tidak ada asam urat lewat bacaan ribuan. Utak kita disuruh kuat. Sujud lila gitu kan, balik ke vertigo itu. Kamu kalau bukan sujud, kau repot. Sampai pernah itu di logam dibuatnya di daerah saya. Imam harus sarawih saja. Sholatnya surat Al-Qamar. Sokat ini teh Al-Qamar. Makanya ini gus panas, gila, ngoeng. Pura kita yaki-yaki lagu.
teh mah biasa pakai Alfamart biasa namanya nyala Alfalat dinas. Ini bere Alfamart dibere panas, udah lebih kepikiran. Nah, ini kenapa ya? Value COVID peringat. Karena di antara yang berjamaah ada yang sakit, ada anak kecil, nuker diajar sholat gitu kan? Bayangin orang baru belajar sholat tiba-tiba diberi lupa, ribu. Sama ke budak kurang ribu baik, kopi budak. Ada orang tua, terus ada orang punya keperluan. Karena bisa jadi gara-gara kita lama, orang yang biasanya menyempatkan berjamaah jadi tidak berjamaah. Kenapa? Karena takut kesiangan, takut anu. Akhirnya apa? Menghambat orang yang mau melakukan kebaikan. Oleh begitu. Kalau kamu mau hayang waras, sholat sendirian. Maka kenapa? Nah ini hikmahnya. Nabi kalau sholat tahajud itu lebih senang sendiri daripada berjamaah. Bukan tidak mau berjamaah, lebih senang sendiri. Makanya Nabi kan jarang ngajak berjamaah. Tapi sahabatnya rajin gitu kan, hidang sorangan, ngilu gitu. Nabi jangan. Kenapa? Karena Nabi ingin apa ya? Hayang puas, hayang waras sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau berjamaah nanti terhalang oleh jamaah yang belum tentu kuat. Maka tadi langsung nyarira. Ngarah lila. Kan selalu aja ulangnya. Berarti hayang sholat yang menurut sholat. Selalu aja Nabi. Dengan bedanya hari Nabi mah hayang lila. Ayo tak hayang gancang. Tak ada ya rekarawehan ya. Kising gitu. Ayo berjamaah di lawahe. Ayo sorangan. Sakedeun wae. Itu beda jeung Nabi. Nabi mah dibalik. Nabi mah sukanya sendiri. Kenapa? Ingin menikmati. Kalau berjamaah, di kehalangan tuh ya, penumpang, bisa ribut. Ya sekali dua kali bisa semangat. Kalau terlalu sering, wah bisa jadi masalah ini. Nah, makanya apa? Menunjukkan bagaimana Nabi memberikan basyir, wala tunafir, yasiru, wala tu'asir. Nah, nanti kalau orang sudah nyaman, maka di sini sebetulnya puncak berkahnya. Dia akan memberikan kelebihan untuk menutupi kekurangan orang lain. Seperti dia siap untuk ditutupi kekurangannya oleh orang lain. Lalu disebut kemestian orang lain. Nah, eta. Ketiga iya kemestiannya ya orang baca hadisnya. Yolah, terjemahan langsung. Salah perek. Kan yang mudah kan? Wah, senang kamu susah deh kamu kuno, sakudun. Sudah halus kalau mana sakudun. Dari Abu Hurairah berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada orang datang lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Dan ternyata jawab, wah cilaka Rasulullah. Beliau bertanya, mengapa? Dia menjawab, aku telah berjima dengan istriku, padahal aku sedang sahur. Ini kejadiannya pas bulan Ramadan. Saum sunatannya malah masalah ya, berarti terjadi saum sunatan gitu. Tapi karena ini masalah wajib, wah ribut. Makanya apa? Cerai. Maka mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, apakah kamu memiliki seorang budak untuk dimerdekakan? Artinya apa? Solusi kan? Tekieu berarti dari ayo mana aku balagu. Ya Ramadan lalu dicarekan. Itu jelema teh rek tobatnya baca gitu ya dalam jelema teh tobat mah mendatangkan Nabi cicing itu selubutan. Maka dia datang menyatakan kesalahannya, artinya dia punya kesadaran apa? Punya niat baik. Dan Nabi dia tidak menghabiskan energi untuk memarahi dulu. Saya loh. Terus biar nyalekan, terus lanjut, dia. Ayo mah kieu mau laporan deui gimana ke ketua cabang. Celaka abi kunaon? Abi can mayar iuran anggota. Berapa bulan? 3 tahun. Siap terbanget. Apakah kamu memiliki seorang budak untuk dimerdekakan? Langsung solusinya. Karena ini orang sudah sadar, nggak usah perlu disarekan ini. Dia sudah sadar. Tinggal solusinya apa? Karena ini dosa besar. Maka kata Nabi, punya nggak seorang budak untuk dimerdekakan? Karena kan begitu aturannya. Kalau ketika sedang sahur pun melakukan zina, maka kifaratnya adalah memerdekakan hamba saya. Dia menjawab, tidak punya Rasulullah. Wah, punya budak hamba saya. Mencet air mah, terboga sepeda-sepeda acan. Ya kan punya hamba itu kan barang mahal, jangan dianggap sepeda, barang mahal. Nah ini kan kesulitan kan? Apakah Nabi
Ya Pak ini tekan ini kosong. Jangan diberat, jangan memberatkan ini. Iya Pak ya. Ini ya. Cuma kaburan dia. Yang lain 3 orang, mangga Ustaz minta dulu mic-nya ada di depan, tinggal dipijit. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu perkenalan dulu. Boleh. Nah, nama Miftah dari Kutawagingin. Sebagai apa? Anggota biasa. Anggota biasa. Kutawagingin mah. Merendah untuk menikah. Yang pertama, kemarin saya membimbing PKKJ di Talegong, Garut. Kebetulan kemarin sedang ramai di sana itu kan masyarakatnya memang sedikit persis dan kebanyakan NU. Dan menurut kebiasaan di sana, bahwa orang persis pun biasa kalau diundang untuk kerajaban ikut. Jadi saya sebagai pembimbing merasa serba salah. Katanya ya yang dari Bandung mau Ustaz dan ya baru datang di Bandung mau ke masalah cina. Tapi nanti nukatan dulu sampai orang dinyana. Nah sebenarnya ada beberapa Ustaz yang tidak setuju dengan sikap yang saya ambil ketika saya ikut dalam dalam kerajaban itu. Walaupun memang kerajaban itu cuma sholawatan saja, tapi memang dalam rangkanya itu yang jadi masalah. Nah, kalau memang kita mengalami kondisi yang seperti itu, sebaiknya sikap apa yang akan kita ambil? Apakah kita mengikuti kebiasaan mereka, orang persis di sana, ataukah kita mengambil sikap sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai informasi yang kita terima kan ada kalanya informasi yang baik dan yang tidak baik. Tetapi seperti sahabat ada juga yang istilahnya bukan menyembunyikan hadis ya, tapi beliau tidak mau menangguhkan gitu. Nah, apakah memang informasi yang kita terima itu bisa ditangguhkan seperti itu? Karena kita khawatir bahwa informasi itu akan membuat orang lain jadi ya tidak tenang gitu dalam hidupnya. Oke, saja. Terima kasih. Ya, maksud saya mungkin nggak bisa ditermin-termin. Ya, itu kan yang pertama curhat. Saya terima curhatnya. Nah, yang kedua dari segi teknisnya gitu kan. Itu seperti apa? Ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita berbicara hal seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, itu kan yang jadi masalah sebetulnya kadang-kadang itu kita sendiri yang membuat masalah itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah karena itu kalau kita tidak ikut, kalau kita tidak ikut hadir itu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang pikiran kita yang menjadikan masalah. Bising anu, walaupun kiul. Nah ini sebetulnya. Justru bagaimana sikap yang seharusnya ya, seharusnya sih jangan hadir, jangan ikut. Saya yakin dengan informasi yang tepat kita menyampaikan itu tidak ada masalah. Karena kan yang sendiri masalahnya tadi gitu. Diajak tahlilan jawabannya teh aing mah daripada tahlilan kita lanjut pensiun. Jangan ulang gitu banyak jawabannya gitu kan. Tapi dengan menggunakan bahasa yang tepat atau misalnya dengan alasan yang tepat, itu barangkali akan lebih apa ya? Kita lebih gentle daripada dengan cara-cara seperti itu. Karena nanti yang jadi masalah kalau itu yang dilakukan. Nanti kan belum kita menyampaikan sesuatu, kita sudah melakukan hal itu. Namun istilahnya mah sigaret keranjang mabok teh haram, tapi ilu mabok mah. Cenah kalau orang pergi mabok kan orang teu ngarasakeun kumaha mabok teh. Kan lain, tidak mesti begitu kan gitu. Jadi artinya itu kembali kepada kecerdasan kita dalam menyampaikan informasi. Seperti Nabi Ibrahim itu kan beliau dengan cerdas, walaupun sudah cerdas tetap saja akibatnya belum tentu baik. Tapi sudah cerdas. Dan dengan
kecerdasannya itu, walaupun orang menolak, orang mau maki dan mencaci maki, itu berpengaruh besar kepada orang sekitarnya. Ya kan ketika menghancurkan patung, itu kan Ibrahim dengan tegas mengatakan, kenapa menyalahkan saya? Tuh tanya tuh kepada patung yang besar, tidak menggantung mainau, kayak kampak tuh pak itu. Namun kan marah, paling marah itu paling bodoh. Itu kayak patung, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar gitu kan. Mana mungkin menghancurkan patung ini? Tadinya Ibrahim. Nah, kalau betul patung ini tidak bisa mendengar, kenapa kalian salah? Poinnya kan itu, cerdas. Tapi ya akhirnya yang cerdas juga belum tentu nyaman. Tapi ketika menyampaikan dengan baik dan cerdas, minimal orang tahu alasan kenapa kita tidak itu tahu. Jadi saya pikir wajar kalau ada yang protes terhadap yang saudara lakukan. Kemudian soal tadi soal menangguhkan informasi itu tidak sama dengan tidak sama dengan kita menyembunyikan hak gitu. Karena kan yang ditangguhkan itu biasanya informasi-informasi yang kalau salah menyampaikan atau tidak tepat waktunya, itu orang akan salah menyimpulkan. Kan itu masalahnya, bukan soal menangguhkan informasi yang benar, bukan. Bukan itu ditutupi, ya teh tidak boleh, tapi jadi boleh, gitu kan? Nah itu kan beda dengan tidak menyampaikan karena belum waktunya atau kondisi yang belum memungkinkan. Seperti kata Nabi gitu kan kepada Mu'adz tadi, aku diberikan kabar gembira oleh Jibril bahwa barang siapa dari umatku yang beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosanya. Lalu aku tanya kepada Jibril, wa in zana wa in sarqa, sekalipun dia pernah berzina atau mencuri, wa in zana wa in sarqa, sekalipun dia pernah berzina ataupun mencuri. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, ini berita bagus, boleh saya sebarkan ke yang lain? Kata Nabi, kalau kamu sebarkan ini, maka mereka akan tergantung kepada istighfar. Maksudnya naon? Kayak bisa kayak orang awam anggap, mau gitu dengan naon zina dia tenang, weh. Kayak istighfar. Nah, di situ. Jadi artinya apa? Ini kan bukan menyembunyikan ilmu, tapi menentukan informasi yang kalau tidak diinformasikan sebenarnya tidak ada masalah sebetulnya. Jadi berbeda ketika dengan kasus tadi, gitu. Itu temuan, bid'ah, haram. Tapi karena kita menghargai orang lain, ditutupan, bahkan sampai kita ikut melakukan, ini kan bahaya. Masih meningkatnya teriterangkan, tapi kita tidak ikut. Karena kan dengan kita tidak ikut, itu kan sudah menjelaskan bahwa ini tidak boleh. Nah itu berbeda dengan kasus yang tadi. Itu barangkali. Baik, yang lainnya saya persilakan. Satu, ada lagi? Nggak ada, teman di lagi. Bismillah. Nama saya Husna dari Cimahi Selatan. Pertanyaan terkait dengan jamiah. Istilah ini apakah memang diperuntukkan secara umum untuk umat Islam? Karena saya pernah diajari ketika masih di Muallimin seolah-olah jamiah ini hanya milik Persis. Nah itu. Dan seolah-olah ormas selain dari Persis ini tidak berjamiah gitu. Dan dikhawatirkan ya isyarat Firqatun Najiyah itu hanya milik Persis. Nah, kalau misalnya jamiah ini adalah diperuntukkan tentu secara umum untuk umat muslim lainnya, nah bagaimana hubungan Persis dengan ormas-ormas yang lainnya ataupun dengan jamiah-jamiah lainnya dalam membentuk jamiah itu sendiri? Jamiah dalam jamiah gitu. Nah, ya terima kasih. Jadi sebetulnya sudah terjawab, memang umum. Nah, lamun kudu Persis kayak Nabi dosa. Nabi Persis lain. Ini sudah jelaskan gitu. Menunjukkan bahwa jamiah itu bukan Persis. Tapi kalau di sekolah kemudian Persis seolah-olah jamiah satu-satunya, itu wajar. Mana ya tukang dagang ngajuin produk, tapi nggak itu produk lain kan nggak ahli. Saya ya bawa karya umat, tapi udah agu-agu gitu.
lain gitu. Seolah ini mah ini harus baik kan teh pedagang yang jelek. Nah, jadi kalau misalnya guru persis di jamiah ngabul persis, ya wajar. Nah, guru jamiah orang persis, kadang-kadang kenal persis, ya pastilah produknya harus lebih baik daripada yang lain. Tapi kalau kemudian ada kata-kata menyesatkan yang lain, menyalahkannya seolah-olah sering benar, nah ini saya tidak setuju. Karena kan pada akhirnya jamiah itu kan hanya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pokok, yaitu melaksanakan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu sebetulnya. Jadi memang ini juga jadi masalah besar ketika kaitan jamiah ini malah menjadi sesuatu yang jadi keliru gitu. Nukul nama Islam mau diwajibkan dikali dikasih nah. Sebetulnya kalau mau terpersis cari Islam. Ini sahabat itu kan ada ustaz yang mengatakan, burak kita jadi persis daripada jadi Islam. Benar tuh. So kalau jadi persis pasti Islam. Tapi kalau Islam jangan untuk persis, ya benar. Tapi kalau Islam pasti persis. Kalau untuk persis dan Islam, nah ini kan bahaya. Sebenarnya kan tidak begitu, gitu. Jadi yang jadi masalah adalah kan ini kan alat kita untuk memudahkan. Makanya akhirnya kan kalau jamiah persis tidak memudahkan kan jadi masalah. Memudahkan untuk apa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat gitu. Makanya ini juga kepada persis ini terutama saya persisnya nggak sekali. Yang seringkali kadang-kadang ya terlalu apa ya? Terlalu fanatik gitu. Sampai kan kalau mengaji di tiap itu perlu asup persis. Tapi kalau untuk asup persis itu disarekan. Dahar bagi persis, ada asup itu, jadi kan teman itu segala. Itu enak gitu kan. Munah itu nama ilmu di persis, di kapasitas itu, ya kan bahaya tidak sama pilihan persis. Tapi kalau ngelaksanakan Islam, ya sama kewajiban. Nah, cuma kita sering terjebak gitu kan. Apalagi setelah ngomong begitu, misalnya orang persis dikacuakan, ya so. Sudah ngomong persis BBAK hebat-hebat, orang persis dikacuakan, utang keramaian, kabatur ngomong ya kan ini kan jadi buah si malakama. Jadi apa? Senjata makan tuan. Ketika persis dia agung-agungkan, ternyata dia sebagai orang persis tidak menunjukkan di bawah persis, ini kan jadi memalukan. Nah, lalu apakah memungkinkan membuat jamiah di dalam jam? Ya, itu kan nanti tergantung ya, karena tergantung ada ART. Jadi ketika seperti pemuda tidak dibenarkan rakam keanggotaan dengan ormas sejenis, itu kan sebetulnya lebih kepada apa? Lebih kepada istihad untuk memaksimalkan imamah. Ya kan? Karena kalau nanti dualisme, ketika misalnya ya anggota Muhammadiyah ongkol, anggota PNS ongkol, nanti ada kebijakan Muhammadiyah dan PNS itu beda. Singgoran kamu mana imam. Karena Muhammadiyah atau karena PNS? Manusia kan NU jangan jadi itu. Ratu pasca manusia yang PNU. Nah itu kan sebetulnya itu mah hal yang wajar. Dan tawakal di jam apa itu di kantor kayak gitu. So, kerja di kantor, ada nggak dibolehkan dualisme? Misalnya di Telkom terus di lawat Telkom kan? Lawat Telkom XL. Nah, XL. Wah, ada tuh ya, dosa gede ya. Guru diri itu mah lagi, tobat lagi. Ya, artinya apa? Itu mah aturan wajar. Makanya yang memungkinkan apa ya? Koalisi, perhimpunan, gabungan. Nah, itu kan dilakukan juga. Kan pasti tahu kan? Gabung dengan enggak, tidak ada masalah. Jadi kemungkinan itu ya memang harus. Karena tadi ketika kita sudah membeli jamiah pun belum tentu jamiah ini bisa menopang semua kebutuhan umat, belum tentu. Artinya ada yang lain gitu kan, jamiah lain yang fokus kepada kerja yang lain yang bisa saling bantu. Tadi itu saling jajan gitu. Jadi ulah sering dadakan. Nah ini yang jadi sering terjadi masalah. Jadi persis bukan satu-satunya jamiah, tapi persis adalah jamiah yang bisa dijadikan pilihan orang untuk apa? Memudahkan, mewujudkan apa yang diinginkan. Itu adalah. Nah itu yang fikih jamiah.
Silakan yang lain. Enggak, langsung saja. Namanya ya. Nama Fadlan dari PC Cicendo. Yang ingin saya tanyakan bahwa, tapi sebelum ke pertanyaan, jika pemaparan Ustaz Eka tadi bahwa di dalam fikih jamiah ini syarat dengan komunikasi, artinya bahwa akar dari segala permasalahan adalah komunikasi. Ketika Rasul tahu chemistry kepada para sahabatnya, artinya Rasul melakukan komunikasi yang efektif. Dalam satu sistem manajemen, ada dalam ilmu manajemen ada yang disebut dengan PIK, Pusat Informasi Komunikasi. Nah, itu dibahas di disiplin-disiplin ilmu komunikasi, ada pasti, psikologi ada komunikasi, manajemen ada komunikasi, pendidikan ada komunikasi. Nah, saya sedikit berbahagia ketika di Kominfo, di PP ada upaya untuk menjadikan manajemen komunikasi terpusat, yaitu dibuatlah satu divisi Kominfo ini, ada semacam publikasi, kemudian juga informasi ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam berjamiah orang itu akan lupa karena lingkaran profesi yang dia jalani, ekonomi dengan ekonomnya, ustadz dengan keulamaannya, IT dengan IT-nya, sehingga tadi kata Ustaz Eka betul, menutup diri, lupa akan kekurangan diri pribadi. Padahal harusnya bisa melihat, oh di kelebihan di ekonomi apa, kelebihan di Ustadz apa, kelebihan di programmer IT apa. Nah, upaya apa, seperti apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pimpinan pusat untuk menjadikan manajemen terpusat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul memposisikan dirinya menjadikan manajemen terpusat di tengah-tengah umat. Nah, pimpinan pusat saya yakin betul mampu, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ustaz Eka ke depan lebih memunculkan itu, bahwa pimpinan pusat harus menjadi PIK, Pusat Informasi Komunikasi. Itu apa upaya-upayanya selain di yang saya tahu itu di Kominfo, di ekonom seperti apa, kemudian di yang lainnya seperti apa. Terima kasih Ustaz. Nah, ini ke program jihad ya. Mana ada staf saya? Mana tinggal Jokowi. Stafnya jauh. Terima kasih, itu sudah menjadi masukannya dan memang itu sudah kami lakukan, gitu ya. Jadi kami juga memprogramkan bahwa potensi itu tidak hanya di satu titik. Itu diakui itu harus begitu. Dan saya memandang bahwa semua kemampuan itu harus diakomodasi, kemudian betul-betul diarahkan. Nah, makanya tadi yang ditanyakan ekonomi sedang berjalan juga. Kita sedang membuat sudah ada tim ekonominya. Diharapkan ini bisa menjadi semacam pusat ya untuk pemberdayaan ekonomi umat pemuda Persis. Kemudian dari segi keilmuan itu kan ada lembaga kajian Turos dan peradaban Islam. Ini kalau makanya ini sebenarnya kalau itu kan sudah ada jadwalnya, kajian-kajiannya, berdasarkan ilmu hadis, usul fikih, bahkan kanun seni itu juga ada kan. Kita mencoba semua potensi itu harus dijadikan potensi dalam menegakkan dakwah ini. Karena ternyata Rasul juga kan begitu. Dulu zaman Rasulullah kan ada katanya namanya Hasan apa lupa lagi. Itu untuk kami nyanyi kan. Itu kalau perang dibawa nanti, lain di sini nyapat perang, tapi dijadikan apa? Penghibur hati para pasukan. Tukang nyanyi sama besul di bawah teh. Yang sini bawa perang, mulai bawa gitar gitu, bawa gitar. Mulai bawa peralatan gitu. Jadi itu saya ketika sedang istirahat, itu bagian nyanyi. Mana lain menyanyi alay dan galau lain. Nyanyinya pemberi semangat gitu kan. Saya yang semangat berjihad, saya yang meyakinkan kepada janji Allah. Nah ini artinya bahwa di kita banyak kan gitu. Ternyata potensi seni di pemuda luar biasa. Banyak waktu TITN kan keluar gitu kan, jadi dalam kayak Ebit Cade. Ya saya kata Ebit Cade kan nyanyinya pakai bahasa Sunda apa gitu.
lagu rumput bergoyang itu kan jadi jemput bergeol. Jemput yang bergeol gitu kan jemput. Itu luar biasa gitu. Termasuk ada seni lukisnya, kemudian karya seninya, kemudian ada yang sastranya. Karena kan dari sastra juga luar biasa. Karena seringkali kita terjebak gitu kan sholat itu kan paham juga. Kenapa tidak kita warnai sastra, seni, kemudian olahraga? Bahkan saya pernah mengatakan di beberapa sini mulai jago pusat, sok si balik pusatnya maksimal ke tong SRT internasional. Itu beberapa ini butuh modal kayak orang mereka. Ya kan harus, karena sebetulnya kan yang akan membuat orang percaya udah itu karena kita punya kekuatan. Si Ronaldo orang tuh si Ronaldo-nya kenapa itu di Ronaldo? Tidak pernah berresep. Cuma kafir, tewau, tapi orang berresep. Karena dia punya apa? Punya skill, punya sepak bola, dia resep. Jadi kadang-kadang gitu kan, rasa cinta kita itu timbul kenapa? Karena lihat seseorang punya kelebihan yang di atas rata-rata. Kenapa tidak beberapa kasus yang begitu? Katanya di budak bukan budak itu ya kan, lumayan si go BMX kan ada. Saya go lah ya, lumayan sepeda. Cenah aja tak pajak jalan. Apa? Tak pajak jalan kan? Lumayan sinetron, terang nonton saja. Tapi kita nonton mana tahu apa anak gitu. Dia aja ngobrol, pun anak dosen main di mana? Kita si Gogo, dulu Gogo dan nggak maghrib, main sampai jago itu freestyle lagi. Ya kenapa tidak kita maksimalkan itu? Ya kan yang menjadi trendsetter para anak muda itu kan orang yang punya skill kan. Namun ini pemuda kan jago nge-rap, sok sih benar nge-rap. Ya nge-rap tuh cenglor gitu, yang hiji-hiji lah paham mas. Lagunya keras hati, keras hati itu di bawah di TITN. Ayo, jadi keras hati itu itu minta lagu dari itu lah. Ya kan, kenapa tadi dimaksimalkan? Mau pintar nyanyi sok si balik nyanyi nak halus sholat si halus. Kenapa? Karena orang akan tertarik kadang-kadang itu dengan skill yang dimiliki seseorang. Jadi potensi ini jangan dibahas. Bahkan saya mengatakan bahwa di cabang-cabang ya program kerja terkudu berkaitan terkudu sarwa jeung batu. Ada kan satu cabang kau bingung waktu selalu teh atlet tunggu. Maksud atlet tunggu mau diajak usaha loba, biar ngaji di luar. Kau usaha. Dia geus maksimalkeun futsal. Di program kerja teh futsal hukum gitu. Jadi ayah 10 jamaah, sok tak bagi-bagi, minggu kahiji futsal di mana? Dan terus saja silaturahmi di futsal. Nah, orang di jalan-jalan kaku. Pengajian ustaznya eueuh, aya ustaz urang masih dah. Wah, yang udah terima ya, Pak. Sehingga apa? Pakem we, jamaah teh. Pakem we. Kenapa pakem? Manfaatkan itu. Karena bisa jadi kita menarik minat gitu kan. Anak-anak di sekitar justru perlu gitu. Dan mereka menemukan sesuatu yang baru. Nah, ajaran futsal ini mah halus. Ditanya oleh subhanallah. Subhanallah. Masyaallah. Berkut. Allah Akbar. Terus kalau bukan bulan dia kiper. Itu kan ada apa ya? Ada sesuatu yang baru. Mereka juga belajar Islam melalui apa? Melalui futsal yang mereka lakukan. Jago badminton, so si balik badmintonan kau masya Allah, pokan, kau. Naon akidahan. Dari mana ya segini? Kalau udah nanti bikin ke LM badminton kalau agama, toh itu terlalu bahaya. Tapi kan ini bisa mewarnai, ya kan? Karena bisa jadi, misalnya pemerintah diurang, bingung dengan atlet bola di sana, terus saja dengan KPRC. Mereka, ini pemuda, ayo jago main bola yang diadu di zona Amerika ya. Siap lah, coba. Ayo si pemuda, ayo tuh jago nyanyi, ayah. Di pemuda, ayah tuh bisa, ayo kan, amal siap. Artinya bahwa kita mempersiapkan segala-galanya dengan potensi yang ada. Rasul kan begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan tidak dirubah sifat dasarnya. Siapa masuk Islam, kata Abu Bakar, wah jadi garang. Umar masuk Islam, jadi kawan.
Kan tadi dengan tetap. Begini diulit terus diangkat bola makanya abok teh kan sholat enak makanya abok teh kan sholat salah kan abok nama yang disalurkan beda ilmu abok teh kan telah sholat ayo bola kan telah kan sholat kan telah sholat kan salah abok jadi artinya apa tetap kita bisa mewarnai apa wah ayo bingung ya hanya main filmnya di mananya ya sutradara ya tuh apa sih kan sedangkan saudara dari ayah, bapak saudara ayah, kemudian masuk Hernal. Ya kan begitu kan? Karena jangan sampai nanti begini, kita mau syariat Islam, begitu, sok syariat, jalan mana tuh? Kayak bingung. Jadi di pilkada kita harus memilih pemimpin yang Muslim, yang kuat syariatnya, anu. Saya jalan mana ya tuh? Percaya luas, orang masa mau kafir. Ya kan itu jadi blunder kan? Jadi blunder akhirnya ada karena kafir jahat daripada muslim bagus kan jadi gitu. Gara-gara apa? Kita tidak mempersiapkan. Padahal saya juga merencanakan ya pemuda saya merusakan politik. Tahu? Maju ke. Walaupun kita jadi anggota pemuda, tapi kan dia membawa misi pemuda. Jadi jangan baukan itu, kita juga memanfaatkan potensi itu. Begitu. Nah itu barangkali. Jadi kalau ditanya, ini sedang kabel sudah digarap, buka kali kalau kami memisahkan itu, termasuk yang akal yang main adu ayah halakah hadama tadi musadian. Itu karena rencananya, nah itu jadi tiap cabang nanti ada perwakilan di halakah hadama. Jadi kita juga berharap bahwa nanti kalau asatid ceramah di mana-mana itu sudah ada tim anbunya. Anbu. Maksudnya bukan hanbu Naruto, maksudnya Naruto baik. Jadi apa sehingga si asal itu sudah dipersiapkan walaupun tidak koordinasi jemput pusat jadi tak apa ada nah itu dipersiapkan secara rencana timnya sudah ada yang akan dipersiapkan tim ke bawahnya nanti jadi harap ini di cabang-cabang persiapan. Saya merasa main tinju, saya. Indonesia perlu petinju, saya di Pemuda gitu. Ya, ada di sini petinju kan, si Kriston. Nah itu barangkali. Baik, mungkin termin terakhir disekaligus,kan yang mau bertanya. 1, 2, 3. Mangga, ini yang dari Bogor dulu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bogor. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Begini Ustaz, terkait dengan materi yang saya sampaikan, fikihnya menjaga saling memudahkan, saling menyulitkan. Secara tidak langsung menurut saya ini cukup tepat bahwa menuntut kita anggota pemuda itu untuk mau direpotkan karena pasti berjamiah selalu merasa seperti itu. Lalu juga menuntut kita untuk berkontribusi pada setiap jenjangnya baik di cabang, di jamaah, cabang dan seterusnya. Dan secara langsung juga ini mungkin membantu Ustaz selaku pimpinan di pusat. Nah yang ingin saya tanyakan hal lain yang menurut Ustaz tepat selain mengumpulkan kita dalam jitu lalu menyampaikan materi seperti ini agar anggota ataupun jamiah rekan-rekan kita itu bisa benar-benar mau saling merepotkan, betul-betul memahami satu sama lain antara kekurangan dan kelebihan. Hal apa yang perlu kita lakukan itu Ustaz? Sebagai contoh lain saja, saya di pesantren selaku pembina dengan rekan-rekan, kita pernah ada satu kondisi ruang ujian itu di depan kelasnya berantakan. Lalu saya bilang ke rekan saya, iya asa aneh gitu Ustaz. Kenapa dari 47 orang santri yang ada di dalam kelas itu ya tidak melihat ini sebagai satu kasihan atau tidak ada inisiatif untuk membersihkan gitu. Bahkan saya bilang coba deh kita uji, jangankan inisiatif jika mengenai kita mau beresan saya gitu. Karena pernah kita coba saat kita panggil salah satu anak terus kita bilang istirahat ini tolong dibereskan ya gitu. Oh iya Ustaz gitu ya. Sampai pas istirahat selesai kita naik lagi ke atas karena sedang ujian itu ruang ujian saja. Itu masih belum dibereskan saat gitu ya. Terus akhirnya kita yang membereskan dan itu sering gitu saat jadwal piket atau saya di pertahan atau gitu ya
kita pun memberikan sedikit uswah itu sudah gitu. Nah, cara lain gitu saja untuk menyadarkan baik untuk kita terhadap santri ataupun terhadap rekan-rekan di jamiah menurut Ustaz yang tepat seperti apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya mangga yang di belakang nama dan asal cabang. Betul. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toro. Dari Ciwidey. Saya sangat tertarik sekali dengan poin komunikasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran ya. Dalam artian berarti kan ketika kita menyampaikan kebenaran harus dengan komunikasi yang tepat ya. Terus dengan kondisi bahwa cara pandang orang lain itu terhadap versi sendiri itu kan yang berbeda-beda ya pada dalam artian bahwa ketika di lingkungan sekitar saya di lingkungan kerja saya kan cara pandang orang lain terhadap kan yang membiarkan orang lain gitu, yang banyak hal yang sebenarnya itu mereka tidak tahu gitu ya. Terus yang saya ingin tanyakan sebenarnya dengan kemampuan kita seperti ini gitu ya, misalnya dengan sikap kita sebenarnya harus seperti apa kepada rekan kita gitu kan. Karena contohnya misalkan ketika ada teman saya nih, misalkan ketika berwudu cuman mengucapkan air ke kepalanya aja gitu ya. Terus saya juga menyampaikan itu kayaknya salah gitu. Terus juga mereka berbalik bertanya gitu, ini udah bener kok katanya. Karena kan kemampuan kita juga belum terlalu paham akan hal seperti itu. Nah, sikap kita sebenarnya untuk dalam hal mengkomunikasikan bahwa ternyata itu salah gitu, seperti apa gitu. Apakah mungkin Ustaz punya metode, cara atau step-by-stepnya ketika memang kita dalam konteks keseharian dengan lingkungan kerja, misalkan dengan lingkungan pertemanan, menyikapi kekeliruan, kita tahu itu keliru gitu. Apa kita cuma diam aja atau seperti apa? Ya, terima kasih. Mangga langsung saja. Ini tidak Dari kapain mangga. ada. Nah, itu ya Cari diri. Antum lagi setan kali. Tak gigit. Iya kali dia pertama. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Atim dari Cipatan, Bandung Barat. Yang saya ingin tanyakan tadi berkenaan, tadi juga sudah disinggung, tapi ingin lebih disoroti lagi, yaitu berkenaan dengan bahwa kita di Persis ya pemuda sebagai firqah, sedangkan sebagian kelompok menganggap bahwa jamiah firqah ini disalahkan, berfirqah itu tidak boleh. Nah, kalau kita dilihat dari ayat Al-Quran di surat Ar-Rum itu kan ketika situ sebagai syiah menyerupai perilaku orang musyrik, tapi kemudian di situ ada alasan kullu hizbin bima ladayhim farihun, setiap kelompok berbangga diri. Nah, yang saya ingin soroti jangan-jangan itu ada di Persis gitu. Jadi sikap berbangga diri. Nah, beberapa kesempatan sempat memberikan kesan seperti itu. Misalnya ketika membuat acara yang besar, ya event yang besar, itu justru kenapa yang ditonjolkannya itu berbangga-bangga dengan kepersisan. Padahal kalau kita membuka diri kepada umat, gitu ya, harusnya kita memberikan suatu solusi ya, suatu hal yang bermanfaat untuk umat, bukan menonjolkan kepersisan kita, gitu ya, komunitas kita. Sebagaimana kalau di zaman Nabi kan ada dakwah jahiliyah, gitu ya. Justru ini yang paling jelek, gitu ya. Rasul mengatakan antanu, gitu kan, yang paling jelek menyeru kepada jahiliyah. Justru itu juga yang dimanfaatkan oleh orang munafik, oleh orang Yahudi, gitu, untuk karena jahiliyah kan bukan hanya PSP banyak. Ketika misalnya diadukan antara Muhajirin dan Ansor, ya, jadi itu pertama. Jadi kenapa kita tidak memberikan satu solusi untuk permasalahan umat yang banyak ini, gitu kan, yang rumit ini, yang bersifat umum kepada umat itu, sehingga di sini kita berperan. Kemudian yang kedua yang saya lihat, kenapa masih ada fenomena di jamiah ini terlalu artis oriented lah, gitu ya. Kalau saya ini kan di beberapa acara, gitu ya, kenapa harus disandingkan dengan artis, sehingga umat itu, orang awam itu akan lebih tertarik kepada artisnya, bukan kepada keulamaannya, gitu. Seperti itu. Itu di beberapa kesempatan ada seperti itu. Terima kasih.
Baik, langsung saja Pak. Ya, maksudnya yang ketiga aja dulu ya. Dari si Patat ini sebetulnya curhat lah. Curhat dan itu ya kan tidak usah ditanggapi. Saya setuju harusnya begitu. Jadi tidak bukan presisnya yang harus ditanggapi mah, kita masih akibatkan. Ketika orang ini presisnya halus, presisnya itu kan bukan dari kita harusnya. Itu adalah ungkapan dari orang yang sudah merasakan gitu kan dakwah presis. Memang saya setuju itu lah. Benar berkaitan dengan artis juga saya setuju lah. Itu nanti ke Pak Angga, itu mana Pak Angga ini? Saya sudah usulkan gitu, nggak ada yang lain gitu. Saya malah balikannya, saya sempat usulkan, iya teh Nusanes, artis teh mana tuh Ustaz Nusanes? Tak ngelik lagi. Terus si anak, sama lagi artis yang lulus. Jadi memang saya setuju seperti yang diatur ungkapan tadi. Nah, ke yang Bogor itu kan sebetulnya saya sudah beruswah, itu sebenarnya belum. Sudah jadi kata-kata uswah itu kan bukan satu kali dua kali. Dan yang kedua, uswah itu tidak hanya di satu titik. Jadi ketika orang merasa beruswah kepada seseorang, itu kan tidak satu titik. Artinya, kita ketika memberikan uswah harus banyak titiknya. Bukannya titik kebersihan bangku kumpulan, tapi sikap-sikap lain itu bisa menjadi penyebab orang tertarik kepada kita. Kenapa Rasulullah begitu mudah menjadi uswah? Karena Rasul di setiap bidang menjadi uswah gitu kan. Bersedekah, Nabi rajin sedekah, gitu kan. Hargai orang lain, Nabi yang menghargai orang lain, gitu kan. Kata Nabi jangan berbuat zalim, Nabi tidak berbuat zalim. Jadi apa yang Nabi ungkapkan selalu menjadi contoh. Nah, untuk membagikan kayak tadi loyalitas itu dibutuhkan uswah. Saya sempat di Bojong Loak kali juga menyampaikan bahwa sesuatu yang hebat itu dibutuhkan figur. Karena sehebat apapun sebuah aturan, kalau tidak ada figur yang menjadi contoh real dari aturan itu akan susah. Kenapa Rasul begitu hebat menyampaikan Islam? Ya karena beliau jadi satunya. Jika orang kalau mikir kudu adil, sasi jalan mana? Terus kita kudu kasar sadari, Nabi. Dia terlihat caranya menyampaikannya bagaimana. Itu kan seperti itu. Nah makanya seperti tadi di sekolah itu kan sebetulnya kembali kepada gurunya. Gurunya dicontohin tuh. Karena nanti di titik yang lain gitu kan, kadang-kadang kayak guru teh hanya fokus kepada dia kudu beres. Padahal ada hal lain yang sepertinya membuat si anak merasa tidak nyaman beruswah kepada guru itu. Karena saya yakin yang diantara menyebabkan orang tidak mau loyal itu karena merasa tidak ada orang yang layak untuk diikuti. Ketika ada orang yang layak diikuti, uswah teh ini. Makanya kenapa Rasulullah gitu kan setiap sholat bisa Abu Bakar itu secara tersirat Nabi ingin apa? Melahirkan uswah-uswah lain yang bisa diikuti oleh orang lain. Bahkan kan yang luar biasa Umar bin Khattab kan, ketika Rasul tidak bisa, bingung ya imam saya. Nabi tidak menginstruksikan siapa-siapa. Nabi tidak bisa hadir kan. Bilal kan kasar datang ke siapa? Kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar tuh ke Umar datang ke Umar, cek Umar, mana saya Abu Bakar saya itu. Padahal Umar bisa tidak jadi imam? Bisa, Umar itu jawab pintar itu. Fikih sampai dia mengatakan ada beberapa ayat yang turun cocok dengan istihad itu gitu kan. Artinya orang yang cerdas. Orang kalau Umar jadi imam, ridho enggak? Ridho. Tapi kenapa waktu itu Umar mempersembahkan kepada Abu Bakar? Jadi di sini menunjukkan bahwa harus ada orang yang bisa dijadikan uswah, jadi contoh. Makanya ketika tadi loyalitas itu sebetulnya kembali kepada contoh tadi. Uswahnya bukan hanya ketika ngambil bangku umur, di aspek lain kan. Sikap dia sehari-hari, bagaimana cara dia bergaul dengan anak-anak. Itu di Penjagalan katanya Ustaz Abdul Rahman almarhum saking saktinya itu bisa membuang sampah dengan mata. Minum es sampah di pelong, cing,
Sering terutan, Pak Abi, walau di terutan, banyak orang, kalau gue udah sampah, itu nabahan. Sehingga saya baru paham, oh ternyata bukan sakti matanya bikin sampah hilang, tapi mata Ustadzur Rahman kabaca oleh Sandi, itu maksudnya menyuruh buang sampah. Seorang tidak menyuruh, ya, minta. Dibawa ke sampah, ya dibawa. Padahal ningali siapa? Ya Ustadzur Rahman. Kalau baru sampah, itu langsung. Oh, nyuruh buang, dibuang. Ini yang saya katakan tadi. Kalau orang sudah nyaman dengan kita, dia akan rela mengorbankan apa yang dia miliki. Para bu, kata Cenah Ustadzur Rahman yang kotor masuk ke pesantren. Para bu, hayang mengumbahkan motor. Si santri teh para bu. Nah, nanti kalau saya mau kemarin, Ustadzur Rahman lawan, sok jangan naik salah-salah, diajak kumputeran. Di pasar kan ada motor BMW. Diajak udah kadang gitu, diajak, ayo. Artinya apa? Di sini menunjukkan beliau tidak kaku menyikapi orang. Diajak turang sok, dia udah naik motor, naik udah ciri gitu kan, hayal balik. Nah, ketika itu numpak motor, tapi boleh pasantren, pakai motor, waduh, dibocek Ustadzur Rahman, sanut terus. Artinya apa? Ini sikap kita. Jadi jangan dulu menuduh orang tidak taat, orang tidak loyal, kalau kita tidak membuktikan ketaatan dan loyalitas kita kepada kebenaran. Itu di Sabang Madrasah itu. Saya terangkan kita ada khasnya ke hatinya. Saya terus begitu pakai contoh Naruto, wah jual ke hati. Ini pakai contoh Naruto, maksudnya jual ke hati. Cari pakai contoh Naruto, mengaruh gitu. Contoh Naruto. Itu pada menanya ke jadi saya bagaimana melahirkan loyalitas kepada Jamiah. Terakhir juga dia harulang contohnya si Naruto, ya si Naruto eta kumaha. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya membantu kan orang yang cerdas, pintar juga si siapa? Kamu mau bikin tuh kan bayangin. Si sekarang Sakamarunya, si Kamaru. Si Kamaru itu kan orang yang cerdas, melebihi kecerdasan orang-orang yang sejatinya. Tapi dia mau menjadi pembantu si Naruto. Kenapa? Ternyata si Naruto loyal kepada kebenaran. Dia selalu ini kebenaran. Oh, Sakumal itu kan. Akhirnya apa? Karena keloyalitasan dia kepada kebenaran itu, akhirnya membuat orang percaya dia layak untuk diikut. Tak ulang begitu. Ulang begitu tidak ada antara santri. Membuat santri merasa bahwa kita menjadi ustaz yang layak diikuti. Itu lahir dari apa? Loyalitas ustaz itu kepada kebenaran. Ini kan yang jadi masalah. Gitu. Makanya sulit kalau kita kemudian menuduh orang tanpa kita kemudian menjadi orang yang loyalis kepada kebenaran itu sendiri. Tidak kebersihan gitu. Kalau kita loyal, ini bagaimana akan loyal kepada Jamiah kita kalau kita saja tidak loyal kepada Jamiah. Kita hanya aku dengan jamaah anggota tuh baik daratan terus handap kan. Nah ini bagaimana orang akan percaya kitanya saja seperti itu. Begitu. Terakhir, tadi ya. Nah itu kan sebetulnya situasi dan kondisi. Jika ada orang yang beda dengan kita, nah ini kan, bagaimana teknisnya? Teknis yang paling yang paling sederhana dan barangkali lebih aman ya, tidak akan terjadi peperangan adalah bertanya. Kenapa kamu begitu? Ya kan? Karena kita juga jangan tiba-tiba menggunakan jurus yang tidak tepat. Kalau jurus di kartun edan gitu kan, dengan itu diterangkan. Maka bertanya adalah jurus yang paling tangguh dan paling ampuh untuk apa? Memahami kondisi lawan. Bisa dulu tanya heula. Kalau dalam ilmu silat itu kan dia heula leungeun. Jumbo. Suap. Karena apa? Wah, ini tenaganya sekian persen. Yo bisa gitu aja. Kamu kayak dina atau si Sun Gokong mana? Pakai kacamata. Kacamata pendeteksi kebaikan gitu kan ya. Nah, kita bisa apa? Dengan pertanyaan. Karena dengan pertanyaan kita bisa tahu orang ini tahu dengan dalil, ikut-ikutan,
Atau dia sebetulnya tapi mah udah soalnya disuyuhan, gitu kan? Dia nggak akan peduli dengan hadis tauhid, hadis maudhu, mau peduli zaman kieu. Jadi orang yang soalnya cuma ini mah era aku dosen we gitu kan. Lalu kita terangkan, yo kita bisa doin atau bid'ah. Mana aing mah sholat itu hayang. Kenapa ya? Karena kan dia tidak begitu arahnya. Makanya pertanyaan itu sebetulnya cara yang paling efektif mendeteksi musuh kita. Bukan musuh maksudnya. Lawan diskusi kita. Bertanya kepada nanya seks. Tiba-tiba datang ibunya dari pasar. Ada apa? Iya dong, anak kamu kecil-kecil nanya seks. Bingung ada. Seks itu minuman kan berusaha ini menenangkan anaknya gitu. Tapi memberikan jawaban yang selogis mungkin. Seks itu apa ya? Cairan mama itu dengan cairan papa. Begitu banyak-banyak tuh jawabannya. Emang pertanyaan apa? Jadi dia bawa buku. Nah di dalam buku nanti apa? Ayah, your name, gitu kan? Your address, terus your sex. Banyak yang seksnya tadi naik kan di dalam buku itu maksudnya your sex kan lain banyak yang seks kan? Tapi kalau alat, jenis kelamin. Jangan disini gitu. Jenis kelamin ya. Nah, maksud saya apa? Bapaknya kan tengahnya heula, udah kan nanya heula. Mau sih biar mau masuk seks kan gitu kan syaratnya. Ini lompat. Nah, lalu dia dulu coba kesimpulannya tuh jauh budak apa-apanya seks. Carekan beberapa. Hidungnya gitu bingung nggak jawabnya. Siapa yang tadi dia lah berangkat. Emang si Ate naon si seks? Iya tak. Buku. Dia hendak kerja bahasa Inggris. Your name, nama kamu siapa? Your address, alamat di mana? Your sex? Jenis kelamin, gitu kan? Tinggal jawabannya naon? Men, gitu kan? Kan tinggal gitu jawabannya kan. Bagaimana aku selalu nyimpulkan anu kemana ini? Kayaknya kayak antum misalnya lihat orangnya bid'ah ya. Dia neraka gitu. Bid'ah loh, salah. Kita jawabannya udah benar loh gitu. Kamu hafal kata orang pensiun kan begitu loh gitu. Dasar versi itu kan gitu. Artinya bertanya. Makanya pertanyaan itu sangat efektif untuk memetakan gitu kan. Memetakan orang ini sih harus diberi jawaban apa. Harus bagaimana. Itu pertanyaannya dulu. Jangan sampai nanti kayak tadi ini kejadian asli ya. Ngomong akul tanuk tapi dia belajar Quran dulu tapi akul tanuk. Dia sholat tiba-tiba ada yang makmum di belakang. Dia kan sudah ada baca hadisnya kalau berjamaah itu berdua harus sejajar. Mundur. Mereka mikir mundur lagi. Beres salat langsung diajak debat. Bentar. Orang Singapura. Itu apa? Mana dalilnya sini? Bahwa berjamaah itu boleh di belakang. Sing orang si itu ada pinter ya jalan ayat. Kamu mana dalilnya? Kalau sholat harus sejajar. Ulang. Itu nggak ulang, jadi mau dalilnya. Iya sama. Terus nggak ulang, saya jawab. Ya udahlah, mengikut. Diskusi tidak buku. Sudah ada keramai, saya padahal perhatikan bakal piramid. Kamu mana dalilnya? Itu gimana? Kamu mana dalilnya? Si orang si kita nyawa dan yang pernah baca aja gitu. Nggak ulang. Itu nggak ulang, itu mikirnya nggak mau dari ini. Udah, Assalamualaikum. Ini dari mana kira-kira? Itu kayak dulu tanya, dalam kaki itu. Nanti ada nyalakan orang, wah harus pacaring-caring, kita nyawa, donat nyawa kan bahaya juga. Nah itulah terakhir. Ya baik, dari awal sampai akhir selama 2 jam pas kurang dikit kita kajian fikih jamnya, insyaallah dilanjutkan di Sabtu pertama bulan depan menjelang Ramadan. Di jadwalnya Ustaz Muslimuddin ya. Temanya tentang sejarah keemasan daulah Islam atau umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok di kaluan ya. Kopi itu. Tapi berjamaah ya, Bil. Saya ya.